Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidang Rahmat Kurnia, NIM 2019-072 dari Prodi Ekonomi Pembangunan 4B dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap perekonomian. Nah, untuk di awal ini, saya akan menjelaskan apa yang berkaitan dengan pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya dan untuk kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak, diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat pajak. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, pajak juga memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga bagi negara tersebut. Berikut adalah manfaat dari pajak bagi negara maupun bagi masyarakat umum. Berikut ini adalah beberapa manfaat pajak untuk negara, yaitu pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Kemudian, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. Setelah itu, pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya seperti pengeluaran proyek produktif sehingga membantu perekonomian negara. Selanjutnya ada manfaat pajak untuk masyarakat, yaitu yang pertama, infrastruktur. Pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, subsidi. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan subsidi pangan. Yang ketiga, ada transportasi umum. Pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Yang keempat, kegiatan masyarakat. Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Pajak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pajak. Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga untuk diketahui apa saja fungsi dari pajak. Selain untuk pembangunan, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerja publik, subsidi, dan biaya operasional lainnya. Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada anggaran atau budgeter, adalah sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran negara. Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari wajib pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulasi. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi. Fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan dari pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Misalnya untuk perlindungan produksi di dalam negeri. Pemerintah meningkatkan harga biaya masuk produk-produk yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir lagi dengan kompetisi harga produk-produk luar negeri. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui dana bantuan, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat ada fungsi stabilisasi. Selain tiga fungsi di atas,
Pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Jelaskan lebih dalam, yaitu pajak terhadap ekonomi. Nah, di sini pajak terhadap ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin di negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, dalam rangka mendorong penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Nah, stabilnya ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari sektor perpajakannya. Meskipun sektor perpajakan bukan satu-satunya indikator yang menentukan kestabilan perekonomian di suatu negara, pajak merupakan salah satu faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa harus bergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing. Besarnya pendapatan negara dengan pajak sebagai penyumbang terbesar yang dianggarkan dalam APBN mempengaruhi alokasi belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah belanja infrastruktur. Apabila infrastruktur di Indonesia meningkat, maka akan berdampak pada kegiatan perekonomian. Salah satunya memperlancarkan arus barang dan jasa. Dengan lancarnya arus barang dan jasa, maka akan meningkatkan volume perdagangan di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, di sisi lain terjadi kontradiktif, yaitu ketika penerimaan perpajakan meningkat, maka akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat serta pada akhirnya akan menurunkan konsumsi agregat yang berujung pada turunnya equilibrium pendapatan nasional. Hal ini terjadi karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang berdampak pada penurunan pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi masyarakat. Ya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, yang artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap nilai komponen pengeluaran pemerintah, maka peningkatan pungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai pembelian oleh pemerintah. Dalam hal ini, pungutan pajak berkorelasi dengan komponen pemerintah, karena komponen pemerintah berkorelasi positif dengan Gross Domestic Product atau GDP, maka setiap kenaikan pungutan pajak dapat meningkatkan kenaikan GDP. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.